Selamat pagi, Prof, Dokter Residen, Senior sekalian, dan teman sejawat. Hari ini saya akan memajukan topik yang berjudul Fraktur Depres pada Sandi Lecture 24 Januari 2021. Adapun materi yang akan saya bacakan hari ini, introduction, basic anatomy, kemudian tentang skull fracture, basic biomechanism, sign and symptom, dan surgical management. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi kita ketahui bahwa kasus trauma tersebut terutama di negara berkembang ataupun negara maju, ini kasusnya tentu akan semakin meningkat berkat kemajuan dari peradaban manusia dan juga lalu lintas yang semakin padat, maka angka kecelakaan khususnya disebabkan oleh trauma tidak dapat dihindarkan lagi. Salah satunya adalah trauma pada tulang tengkorak. Jadi walaupun tulang tengkorak itu merupakan tulang yang dikatakan cukup kuat, namun dia tentu tetap rentan pada beberapa mekanisme cedera, khususnya untuk mekanisme cedera trauma tusuk ataupun trauma yang bersifat high crash injury. Dan jenis-jenis dari patah dari tulang tengkorak tersebut dapat berbagai macam tergantung dari berbagai tingkat mekanismenya dan juga mekanisme yang menyertai dari faktor atau mekanisme pada tengkorak tersebut yang akan dijelaskan di belakang. Dan faktor depres ini merupakan salah satu hasil dari mekanisme akibat jatuhnya tulang tengkorak itu ke dalam cerebral parenchyma atau di mana tabula eksterna melewati dari tabula interna, yang selanjutnya bisa melukai juga jaringan-jaringan yang ada di bawahnya, baik itu jaringan otak maupun jaringan kemeningan. Dan faktor depres ini berkaitan dengan angka infeksi dan angka kejang yang sangat tinggi dan juga berkaitan dengan neurological deficit dan kematian. Perlu kita ketahui, mungkin ini sering mengingatkan saja tentang basic anatomy. Diketahui bahwa skull atau tulang tengkorak itu terdiri dari vault and base. Mungkin ini sering juga sudah kita dengarkan oleh lecture maupun dari Prof. Sri atau Prof. Chok. Jadi atap tulang tengkorak itu disebut dengan cranial vault atau cavaria yang terdiri dari tulang frontal, parietal, occipital. Dan di sana juga terdapat sutura coronaria, sutura sagittaris, dan lumboid suture. Kemudian bagian bawah dari neocranium ini itu membentuk cranial base. Jadi cranial vault dan cranial base ini membentuk atap yang disebut dengan keseluruhannya disebut dengan neocranium. Sedangkan yang membentuk bagian wajah disebut dengan vesocranium. Secara embriologi dikatakan bahwa bagian neocranium ini dan salah satunya bagian vaultnya atau bagian atapnya itu dibentuk oleh intramembran ossification, dan secara struktur selama bagian-bagian yang yang terdapat di bagian atap seperti parietal dan juga frontal itu di secara struktur terdiri dari dua layer cortical bone, dan di dalamnya terdapat DT dan neuron. Mungkin nanti akan detail dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian kita ketahui juga bahwa di tengkorak tersebut ada yang disebut dengan basis atau tadi base dari tulang tengkorak. Mungkin ini hanya superficial saja, itu jadi supaya tidak lupa bahwa cranial base itu terdiri dari frontal, sphenoid, temporal, dan occipital, dan juga ethmoid. Dan mungkin sebelumnya sudah ada lecture yang lebih detail mengenai cranial base ini, anatomi yang lebih detail oleh lecture oleh Blieka yang sebelumnya. Ini hanya kita review saja. Jadi untuk cranial base ini juga dikatakan itu kalau tadi dia dari intraosseous, kalau ini berdasarkan dari endochondral ossification. Dan dia di cranial base ini memiliki banyak foramina atau banyak lubang, yang di dalam lubang-lubang tersebut tentu kita ketahui ada banyak pembuluh darah dan juga sel saraf yang melintang di dalamnya. Dengan banyaknya lubang-lubang di dalam cranial base ini, maka dikatakan bahwa jika terdapat impact pada skull itu, maka dia akan cenderung energi itu akan lari ke daerah-daerah lubang ini, sehingga rentan untuk terjadinya cedera atau patah pada tulang-tulang kranium. Dan hal ini juga yang menyebabkan bahwa tulang ethmoid, sphenoid, dan basal portion, terutama pada daerah temporal ini, dikatakan dia lebih rentan secara mekanis dan dikatakan lebih tipis
apabila mengalami cedera atau benturan. Jadi ini mengingatkan saja untuk scar layer. Ini gambar diambil dari Snells. Jadi ini sudah sangat detail mulai dari skin sampai dengan ke jaringan parenkim. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pada tulang-tulang, terutama pada tulang atap tulang tengkorak, terutama pada frontal, parietal, dan bagian occipital, itu dia memiliki di sini katakan inner table dan external table, atau kita sebut juga tabula eksterna, tabula interna. Dan dia membentuk seperti sandwich di antara tabula eksterna dan tabula interna tersebut terdapat layer dari tulang-tulang yang berbentuk seperti spons, itu yang disebut dengan diplu. Dan di dalam diplu ini banyak terdapat vena-vena dan juga dapat pembuluh darah, sehingga jadi kadang-kadang pada saat waktu kita melakukan pengeboran atau melakukan diseksi pada tulang tengkorak itu akan timbul perdarahan yang muncul dari bagian diplo ini. Dan sini dikatakan bahwa inner table atau tabula interna tersebut dia bersifat lebih tipis dibandingkan dengan external table atau tabula eksterna tersebut. Jadi saat mengalami benturan nanti mungkin dijelaskan pada biomekanisme, maka yang akan lebih patah terlebih dahulu adalah bagian inner table atau tabula interna. Skull fracture dari Yeoman itu mengkategorisasikan secara umum menjadi close dan open atau compound fracture. Untuk close fracture itu definisinya adalah fraktur pada tulang, di mana tulang tersebut tidak melukai dan merobek jaringan di luar ataupun di atas ataupun di bawahnya. Dia akan terdapat tangkapan hanya seperti ini. Kemudian pada open atau compound fracture itu didefinisikan sebagai fraktur dengan adanya keterlibatan kerusakan jaringan, baik itu jaringan di atasnya, skin, ataupun jaringan yang ada di bawahnya. Sehingga terkadang didapatkan juga adanya expose dari brain akibat dari open atau compound fracture ini. Kemudian secara struktur untuk skull fracture dibagi menjadi linear, displaced, depressed, dan juga communicated. Sedangkan untuk tipe fracture dia membagi menjadi 3 secara umum. Untuk skull fracture yaitu linear fracture atau fraktur linear, fraktur depressed, dan juga fraktur basilar atau fraktur di tulang-tulang di basis kranii. Untuk yang linear fracture ini jadi merupakan definisinya adalah adanya diskontinuitas tulang, thin line atau membentuk garis tipis tanpa adanya splintering, depression atau distorsi dari tulang tersebut. Jadi tanpa adanya masuknya tulang ke dalam jaringan otak ataupun tanpa adanya distorsi dari tulang tersebut. Sedangkan untuk basilar fracture didefinisikan sebagai patah tulang, yaitu tulang pada tulang-tulang base of the skull atau basis dari kranii. Ada bagian anterior, medial fossa, dan posterior fossa. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih detail mengenai gejala-gejalanya. Misalnya anterior itu mengakibatkan adanya crinore dan juga periorbital hematom. Kemudian medial fossa itu menyebabkan adanya otore dan juga brittle sign. Kemudian untuk fraktur depresi sendiri itu didefinisikan sebagai fraktur dari tulang tengkorak di mana fragmen tulang tersebut berada di level bawah normal dari tulang tersebut, atau di mana tabula eksterna dari tulang fraktur yang patah tersebut berada di bawah tabula internanya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, baik itu antara gambaran di X-ray ataupun gambar di kenyataannya. Kemudian penting kita mengetahui bagaimana biomekanisme atau faktor-faktor biomekanik yang menyebabkan terjadinya fraktur depresi ini. Jadi mungkin ini sudah pernah dijelaskan di Yeoman, baca Yeoman yang sebelumnya, kita refreshing saja. Jadi secara umum head injury tersebut disebabkan oleh 2 mekanisme yang basic, yaitu contact injury dan inertial loading. Untuk kontak injury tersebut adalah momen di mana suatu benda mengenai benda lainnya sehingga terjadi cedera atau lokal kontak di area tersebut.
Sedangkan untuk inertial loading itu disebabkan oleh kepala yang bergerak, head motion, dan juga acceleration. Jadi akselerasi dan deselerasi ini yang menyebabkan momen inersia yang bisa mengakibatkan cedera pada otak, mungkin ini terutama pada contact club injury. Jadi ini yang kita bahas adalah mengenai contact injury. Jadi ini gambar diambil dari Yeoman. Jadi contact injury tersebut adalah injury yang hanya disebabkan oleh kontak satu permukaan otak kepala dengan permukaan benda luar. Jadi dibagi menjadi local contact effect dan juga remote contact effect. Dan ini menyebabkan cup injury. Jadi local contact effect ini hubungannya dengan fraktur depres, terutama yaitu di mana saat terjadi kita lihat di gambar A adalah posisi tulang otak yang normal. Kemudian gambar B saat dia berbenturan dengan suatu objek, baik itu benda padat, keras ataupun lunak, maka akan terjadi gaya di sini atau energi di sini. Nah, untuk depres fraktur tersebut di sini terjadi yang disebut dengan local contact effect, di mana saat benda tersebut mengenai dari skull, maka tulang tengkorak tersebut akan mengalami kompresi dan tensil. Kompresi yang dimaksud adalah proses di mana kompresi dari tulang, dan tensil adalah proses meregangnya dari tulang tersebut. Di sini dikatakan bahwa tabula eksterna akan mengalami kompresi, sedangkan tabula interna akan mengalami tensil atau mengalami peregangan. Dan skull sudah dikatakan bahwa untuk tulang tengkorak sendiri sebenarnya dia tahan terhadap kompresi, tapi dia tidak tahan terhadap peregangan. Jadi yang pertama kali patah adalah dikatakan tabula interna. Dan di sini hubungannya setiap gaya dan biomekanisme tersebut tentu berbeda-beda. Yang menyebabkan depresi skull fracture ini apabila kepala kita atau skull kita mengenai objek dengan luas permukaan yang sempit. Jadi mungkin kita ingat hukum fisika di saat kita SMA dulu bahwa pressure itu adalah force per area. Jadi pressure itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin kecil luas permukaannya, maka pressure-nya akan semakin besar, sedangkan semakin lebar, maka pressure-nya akan semakin kecil. Walaupun mungkin luas bidangnya tersebut sama seperti perbedaan antara kita ditusuk jarum dan juga ditusuk oleh benda tumpul. Tentu dengan menusuk jarum dengan luas permukaannya kecil, maka dihasilkan pressure yang besar. Sama seperti pada kasus depresi fracture. Jadi dengan apabila tengkorak tersebut mengenai benda dengan luas permukaan yang kecil, maka gaya yang dihasilkan hanya bersifat localized atau hanya pada daerah tertentu, pada daerah itu saja, sehingga tulang tengkorak tersebut akan mengalami depres atau fraktur di tulang tersebut. Jadi energinya tidak disalurkan ke tempat lain. Nah, berbeda dengan fraktur linear. Kalau fraktur linear dia disebutkan apabila tulang tengkorak tersebut mengenai luas permukaan yang besar. Apabila mengenai luas permukaan yang besar, maka benda energi yang mengenai dari tulang tengkorak tersebut akan disalurkan ke dalam keseluruhan tulang-tulang yang lain, sehingga akan terjadi fraktur yang bersifat linear atau bahkan hingga mencapai ke dalam tulang basis krani atau disebut dengan remote local effect. Kemudian ini gejala dan tanda yang dapat dihasilkan. Biasanya dihasilkan oleh high speed injury dan juga seperti yang tadi ketahui, mungkin dari analisis kita ketahui misalnya orang tersebut menabrak tiang ataupun benda-benda kecil yang lain, misalnya ujung truk, itu sering juga kita temui di analisis. Biasanya pasien akan mengalami fraktur depres. Sedangkan apabila pasien mengenai benda dengan luas permukaan yang besar, itu cenderung akan terjadi fraktur linear. Dan biasanya akan terjadi pendarahan, itu baik di tempat lokasi terjadi benturan, dan juga bisa terjadi akibat komplikasi dari frakturnya tersebut. Seperti tadi dikatakan, misalnya bisa saja energi yang dihasilkan dari antara benturan dan tulang tengkorak tersebut mengenai misalnya fraktur basis kranii, akan terjadi tanda-tanda juga untuk fraktur basis kranii. Dan tempat yang paling umum dikatakan untuk fraktur depres adalah daerah frontoparietal.
dikarenakan daerah tersebut daerah yang paling terekspos oleh dunia luar dan paling rentan terjadinya benturan. Dan biasanya bisa terdapat deformity atau kelainan bentuk baik dari look, feel, dan move. Kemudian bisa jadi nyeri dan juga bengkak di area operasi. Kemudian apabila bone fragment tersebut melukai dari dura atau bisa merobek dura, maka bisa saja terjadi adanya robekan dura yang berakibat pada kebocoran dari cerebrospinal. Dan pada kasus yang lebih berat bisa mengakibatkan dari lesi intrakranial di bawahnya, bisa berupa epidural hematom atau subdural hematom, ataupun neurological deficit dan epilepsi. Untuk pemeriksaan fisik, tentu pertama dari physical examination, mungkin tanda-tanda yang tadi sudah jelas. Apabila ada, kita lakukan dengan pemeriksaan X-ray, yang paling dasar dengan foto polos. Di sini dari Greenberg itu untuk membedakan apakah itu fraktur ataupun pelebaran vena ataupun suture line. Di sini saya diberikan rambu-rambu, mungkin supaya kita tidak bingung. Kadang-kadang pada daerah plan foto, terutama daerah foto lateral itu kita susah membedakan apakah ini fraktur ataukah ini vena yang melebar gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk selanjutnya, apabila masih kurang jelas, kita bisa, apabila di daerah kita ada penunjang CT, kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat terutama pada bone view-nya, sehingga kita bisa menghasilkan resolusi yang lebih bagus untuk dan detail pada daerah fraktur dari tulang tengkorak tersebut. Dan bisa juga dilakukan remodeling atau CT 3D untuk memastikan lebih pasti jenis dan frakturnya. Kemudian bagaimana manajemennya? Jadi secara umum manajemennya dibagi menjadi dua, yaitu konservatif dan juga surgical management. Untuk konservatif tentu tata laksana dari nyeri, dan kemudian beberapa fraktur depres dikatakan itu tidak perlu untuk surgical operasi, dan biasanya akan menyembuh sesuai dengan healing proses dari tulang itu sendiri. Dan profilaktik antibiotik dan antikejang juga sering diberikan, masih kontroversi mengenai penggunaannya. Jadi ini dari Greenberg tentang practice guideline untuk surgical management. Jadi kapan kita melakukan operasi pada pasien-pasien dengan fraktur depres. Di sini dengan evidence base level 3 dikatakan bahwa indikasi untuk operasi yang pertama adalah pada pasien dengan open atau compound fracture depres. Di pasien dengan open fracture depres itu harus dilakukan operasi. Dan apakah bisa dilakukan konservatif? Bisa apabila ditemukan tanda-tanda, misalnya tidak ada tanda adanya dural penetrasi atau dural tear atau perobekan dura, tidak ada tanda-tanda adanya intrakranial hematom, dan depresnya misalnya kurang dari 1 cm, tidak ada keterlibatan sinus frontal, tidak ada secara kosmetik tidak mengganggu, maka bisa dilakukan konservatif atau non-surgical management. Dan untuk depres fraktur yang close itu juga dikatakan bisa dilakukan operasi walaupun surgical maupun non-surgical. Kemudian untuk operasi sendiri, apakah tujuannya? Jadi goal dari surgical operasi fraktur depres ini adalah dikatakan di sini ada 4. Yang pertama tentu untuk debridement dari kulit yang misalnya terluka. Biasanya fraktur depres sering diiringi dengan adanya robekan atau luka pada kulit. Yang kedua adalah tujuan untuk mengelevasi dari fragmen-fragmen dari tulang tersebut agar nanti kalau misalnya tidak melukai dari jaringan di bawahnya, terutama untuk dura. Yang ketiga untuk memperbaiki apabila terdapat adanya robekan dura. Kemudian yang keempat adalah untuk memperbaiki rekonstruksi dari tulang tengkorak, terutama apabila terjadi patah di daerah frontal, tentu tidak bagus secara kosmetis, itu kita bisa menemukan satu indikasi untuk surgical goal-nya. Dan metode secara umum sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah elevasi, kemudian primary bone replacement atau penggantian tulang yang rusak, dan juga antibiotik untuk mencegah infeksi. Jadi surgical di sini saya akan bacakan sedikit tentang surgical management, tentang surgical method. Ini saya ambil dari modul AO Foundation yang membuat AO Spine.
Jadi di sini dikatakan bahwa approach yang bisa digunakan terutama apabila fraktur depth-nya di daerah frontal dan di daerah parietal adalah pendekatan di koronal dan bisa juga menggunakan pendekatan lateral atau frontotemporal approach. Jadi isisnya seperti ini. Kemudian di sini dikatakan untuk mengelevasi dari fraktur depres yang ada di tengahnya, maka bisa dilakukan burhul di daerah pinggir-pinggir pada tulang yang sehat. Setelah dilakukan drilling dan burhul, maka bisa dilakukan menggunakan dissektor untuk mengangkat fragmen-fragmen tulang tadi yang depres tersebut. Dan apabila pada beberapa kasus hanya dengan burhul dan juga diseksi saja sudah bisa mengangkat dari fragmen tulang dari yang depres tadi. Namun apabila masih belum bisa berhasil, maka disarankan juga untuk melakukan craniotom dengan membuat lubang dan juga melakukan craniotom di daerah pinggir-pinggir dari tulang yang fraktur yang depres. Kemudian dilakukan rekonstruksi di luar. Setelah diangkat, fragmen-fragmen yang tadi tersisa tersebut disisihkan secara pelan-pelan untuk menghindari robekan dura. Kemudian di luar dilakukan rekonstruksi. Apabila depres bisa menggunakan hammer ataupun dilakukan pemasangan plat di sini. Kemudian apabila terjadi laserasi dura, maka disarankan untuk membuka dura, terutama apabila ada kecurigaan ada pendarahan atau subdural hematom di bawahnya. Dan setelah itu dilakukan duraplasti. Oke. Dan ini dilakukan gantung dura. Kemudian yang tulang yang tadi sudah direkonstruksi dibalikan kembali. Reposisinya bisa menggunakan plat. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan bondas yang dari sisa-sisa burhul tadi untuk menutupi daerah-daerah defek yang terdapat pada daerah fragmen fraktur. Dan di sini dikatakan ada beberapa jenis tipe cranioplasty, autogenus dan alloplastik. Autogenus tersebut adalah menggunakan tulang pasien itu sendiri yang tadi sudah disisihkan, difragmenkan, kemudian dipasang lagi. Dan alloplastik ada sekarang sudah canggih, sudah banyak jenis-jenis alloplastik atau untuk menggantikan fragmen tulang yang terpecah tadi. Ada yang dengan custom made dengan printing 3D, bisa dengan titanium mesh, dan juga bisa campuran antara titanium mesh dan hidroksiapatite semen. Dan komplikasi di sini bisa dapatkan dari jurnal, ada beberapa komplikasi yang sering pada kasus fraktur depres. Yang pertama adalah kejang, 10% dikatakan konklusif dan 20% non-konklusif. Terus meningitis, dan juga komplikasi akibat dari faktor dosis kranialnya seperti kranionostalsi, fasiopasi, dan juga bisa terjadi fistula pada CSF dan komplikasi lainnya. Baik, secara umum bahwa fraktur depres tersebut adalah kondisi di mana tulang tengkorak tersebut berada di bawah dari tabula interna atau normal surface dari skull. Kemudian penting kita mengetahui tentang basic biomekanismenya. Mungkin pada saat anamnesis kita bisa memprediksi misalnya apakah ini kemungkinan fraktur depres atau fraktur linier dengan mengetahui biomekanisme yang tadi, yaitu pada dasarnya untuk depres fraktur pasti dia harus mengenai benda dengan permukaan luas atau permukaan yang sempit. Sedangkan kalau misalnya dia mengenai benda dengan permukaan yang luas, kemungkinan itu adalah tipe fraktur linier. Kemudian untuk konservatif dan surgical management juga penting untuk mengetahui kapan indikasi untuk kita lakukan operasi pada pasien. Dan beberapa metode untuk operasi juga penting dilakukan, cuma yang basicnya adalah untuk melakukan elevasi, debridement, dan juga infeksi kontrol pada fraktur depres. Sekian, terima kasih. Mungkin ini sudah pernah ada video fraktur depres yang dibuat dari bedah saraf, supaya di view dan like. Terima kasih. Baik, terima kasih Dede atas presentasinya.
Mudah-mudahan terdeliver pengetahuan tentang depres dan penata. Silakan pertanyaan dari baru, silakan. Selamat pagi, Prof. Presiden. Ya. Prof. Selamat pagi, Prof. Prof. Ingin bertanya, Prof. Terima kasih untuk IDD atas presentasinya yang sangat lengkap dan detail juga. Di sini saya ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa penanganan profilaksis anti-kejang pada fraktur depresi itu. Nah, apakah pemberian profilaksis anti-kejang ini selalu diberikan pada setiap fraktur depresi atau mungkin ada indikasi tertentu? Prof. Ini profilaksis anti-kejang, silakan. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ini yang nanya Bung Surya ya? Enggak, Bli. Bung Surya ini Oh ya. Ya, oke, izin mau menjelaskan, Bung. Mungkin tadi mungkin di sini jelaskan tentang profilaksis anti-kejangnya. Mungkin di sini juga kita umum saat kita jaga kita memberikan profilaksis anti-kejang, tapi penting untuk kita ketahui bahwa untuk profilaksis anti-kejang ini terutama untuk dari Brain Trauma Foundation itu dia masuk ke level evidence base kelas 2A, jadi kalau nggak salah. Jadi disarankan untuk pasien-pasien dengan misalnya riwayat alkoholisme, pada pasien dengan penetrating injury, intracranial injury, terus juga ada riwayat tidak sadar, dan juga salah satunya adalah pada faktor depres. Nah, untuk apakah diberikan pada semua jenis faktor depres? Jadi dari beberapa sumber dari pernah saya baca, jadi tujuan untuk pemberian profilaksis anti-kejang ini terutama untuk faktor depres ini adalah untuk mencegah adanya early post traumatic seizure. Jadi untuk selama early post traumatic seizure itu sampai dengan 7 hari. Namun dikatakan tidak efektif untuk late post traumatic seizure. Jadi biasanya diberikan pada faktor-faktor depres yang compound, yang terbuka, ataupun faktor depres yang juga mencederai dari dura tersebut. Jadi ditakutkan dengan adanya bone fragment yang ada di bawah faktor depres tersebut bisa menjadi vokal kejang, sehingga penting itu diberikan profilaksis anti kejang terutama untuk early post traumatic seizure. Mungkin ada tambahan, Prof. Ya, gimana Surya? Oke, sudah cukup jelas, Prof. Mau BDD. Jadi untuk cedera otak traumatik memang dari depres fraktur ada catatan depres yang tidak simpel ya, tadi disebutkan compound depres, artinya ada yang mencederai otak, ada kontusi di bawahnya, dura robek, atau yang menusuk, stab the brain, artinya ada cedera otak, karena kejang akan terjadi bila ada fokus kejang kan gitu. Depres yang simpel, yang non operatif, yang kurang dari 1 tabula, belum ada evidence base. Jadi tolong dilihat kalau ya tinjau. Ada lagi pertanyaan?
Itu semua Prof masukannya. Izin Prof, tadi Prof. Terus lanjut langsung. Oh, nggih, siap Prof. Selamat pagi Dede, terima kasih sudah memberikan presentasi yang sangat lengkap sekali, sudah cukup jelas. Cuma ada yang ingin saya tanyakan deh terkait misalnya pada pasien yang fraktur dipres, yang misalnya diindikasi untuk dilakukan operasi, apakah Dede pernah membaca kira-kira ada nggak sih berapa lama waktu yang direkomendasikan untuk dilakukan operasi segera, atau kayak misalnya kayak ada golden periodnya gitu deh. Terima kasih. Langsung Dede. Oke, siap Prof. Baik, terima kasih untuk Bu Sadi untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang dari saya juga kemarin sempat penasaran apakah ada waktu yang golden period misalnya untuk indikasi, terutama pasien dengan memang indikasi untuk dilakukan fraktur depres. Jadi kalau di Greenberg itu sih dikatakan tidak ada waktu patokan yang spesifik, cuma dikatakan dia harus segera dilakukan. Kan itu kalau nggak salah rekomendasi level 3, dan beberapa sumber juga pernah saya lihat itu di AANS itu dikatakan bahwa apabila ada kompon fracture terbuka dan juga adanya robekan dura, itu harus segera dioperasi dalam waktu 12 jam kalau nggak salah. Jadi untuk menghindari, terutama yang tadi sudah dijelaskan, jadi surgical goal dari fraktur depres ini tentu saja adalah untuk elevasi, degradement, dan yang paling penting adalah infection control. Jadi mungkin tujuannya di sini untuk operasi segera adalah menghindari adanya expose sehingga akan menimbulkan infeksi pada daerah operasi tersebut. Jadi kalau bisa memang segera dilakukan, ya harus segera dilakukan. Apalagi misalnya memang ada kecurigaan robekan dura dan juga fraktur yang memang terbuka sampai dengan mengekspos otak, ya tentu harus segera dilakukan. Dan apabila bisa juga biasa kan fraktur depres ini tidak sendiri, disertai dengan penyulit-penyulit yang lain, bisa dari intrakranialnya, epidural hematum atau subdural hematumnya, tentu harus segera dilakukan sesuai dengan indikasi operasinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dede. Ya bagus Adi Guna pertanyaan. Jadi ngikut kepada open wound ya. Setiap open wound ada 6 jam golden period. Kalau open depres mengikuti opennya. Bagi depres yang tidak open, nah seperti yang Dede sampaikan itu masih evidence base-nya data kelas 3 ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau dia open depres mesti 6 jam golden period, ngikut luka terbuka secara umum. Karena setelah 6 jam sudah mulai ada pembentukan inokulasi kuman dan pembentukan biofilm. Yang tertutup, nah itu belum ada evidence base kelas 1-nya ya. Lihat nanti kondisinya, yang baru ada kelas 3 dalam 12 jam. Ada lagi pertanyaan? Kelasnya Itu semua Prof masukannya. Kelasnya Biondi, coba kelasnya Biondi. Silakan langsung. Izin Prof. Biondi Ya. Prof mau bertanya Prof. Izin Prof mau bertanya niki, kalau misalnya ada open depres, misalnya dari satu rumah sakit misalnya mau rujuk ke tempat yang ada bedah sarafnya untuk dilakukan operasi segera. Kemudian pasien ini datang kira-kira pasti lebih dari 6 jam dari waktu perkiraan itu. Apa yang bisa dilakukan, yang bisa kita sarankan untuk si perujuk yang dilakukan, kita sarankan perujuk sebelum sampai di tempat kita Prof, di rumah sakit Sangla atau tempat rujukan yang ada spesialis bedah sarafnya Prof. Ya bagus. Terima kasih, Prof. Silakan Dede jawab. Oke, baik, izin menjawab. Mungkin terima kasih Beli Biondi atas pertanyaannya. Jadi tentu misalnya yang bisa kita lakukan
apabila disarankan untuk rujukan tersebut yang lebih dari 6 jam. Di sini juga saya tadi dibilang adalah salah satu treatment dari faktor DPS adalah profilaksis. Jadi kalau berdasarkan surgical site infection kan ini termasuk daerah yang contaminated, daerah luka contaminated. Jadi menurut saya ada tempatnya untuk bisa dilakukan pemberian antibiotik profilaksis terlebih dahulu sesuai dengan pola kuman di daerah tersebut untuk menghindari komplikasi infeksi yang tentunya yang dilakukan. Dan juga mungkin yang bisa kita lakukan dengan adanya luka terbuka bisa dijarit situasi terlebih dahulu mungkin untuk menghindari ekspos dari luka tersebut. Dan sebenarnya obat anti kejang juga sebenarnya bisa diberikan sedini mungkin untuk menghindari adanya early post traumatic seizure. Mungkin ada tambahan Prof atau Obli? Ya, bagus Dede. Jadi prinsip-prinsipnya kalau mau merujuk, satu lokal debridement dengan bios lokal dan jahit situasi. Kedua beri antibiotika terapeutik bukan profilaksis lagi ya. Itu sudah kontak pun terapeutik biasa dipilih cephalosporin generasi pertama. Kalau di rumah sakit rata-rata ada cepasolin namanya ya. Jangan ceftriaxone, itu generasi ketiga. Kemudian profilaktik anti kejang. Kalau memang belum kejang, kalau sudah kejang terapeutik anti kejang. Ya bagus. Jadi itu yang dilakukan kiat-kiatnya sebelum merujuk ya Biondia. Siap, makasih semua Prof. Makasih semua. Jadi Kelasnya Martin, silakan bertanya Martin Buane. Oke, selamat pagi Prof, selamat pagi rekan-rekan residen. Dengan Martin Prof izin bertanya. Ini mau bertanya mungkin ini kan pada pasien-pasien pediatrik dengan fraktur depres, apalagi pada bayi itu kan bisa terjadi kayak pimpong ball fracture. Jadi dia karena dia masih lunak dia punya tulang, jadi dia kayak fraktur depres seperti kayak bola pimpong yang penyot. Mungkin pertanyaan supaya jadi bahan diskusi mungkin kapan kita konservatifkan, kapan kita lakukan tindakan. Karena memang yang di Greenberg juga katakan pada simple dengan pertumbuhan otak dia bisa kembali seperti semula. Dan juga ada teknik-teknik untuk operasi seperti ada sedotan yang bisa dia kayak efek negatif pressure baru dia tarik. Nah, mungkin jadi pernah baca untuk depres fracture pada bayi atau anak-anak mungkin bisa di-share. Terima kasih Prof. Dia dijawab. Baik, terima kasih untuk Ko Martin atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab Ko. Untuk pada bagian fraktur pada anak-anak itu kalau yang pernah saya baca itu mungkin sama seperti yang dibilang Ko Martin itu adalah pemberian itu sering terjadi pada ada yang disebut dengan fraktur karena akibat dari kelahiran dengan menggunakan bantuan saksian tersebut jadi penyok kepalanya. Kalau yang saya baca sih itu memang untuk lakukan operasi dia harus menunda dari melihat dari pertumbuhan tulang tersebut kecuali memang ada gejala misalnya ada lesi intrakranial di bawahnya. Tapi mungkin kalau untuk teknik-teknik kapan guideline yang memang pasti untuk fraktur pada anak-anak kalau saya lihat sih sebenarnya hampir sama kalau misalnya prinsipnya kalau misalnya memang ada fraktur yang terbuka dan juga yang kompon atau merusak jaringan otak tentu harus segera dilakukan tanpa melihat tadi misalnya perkembangan dari otak tersebut atau lainnya. Dan juga kita mungkin yang penting kita tahu yang disebut dengan growing fracture itu yang bisa menjadi biasanya sering di-DD dengan fraktur depres itu yang harus kita waspadai juga mungkin ada tambahan Prof. Baik, terima kasih Dede jawaban. Jadi indikasi operasi pada depres untuk bayi umumnya sama dengan indikasi pada dewasa kecuali daerah-daerah yang
dicurigai ada robekan dura akibat fraktur yang akan menjadikan dia growing fracture. Itu biar close depres juga harus operasi ya. Selain daripada itu, misal contoh tadi disampaikan Martin, pingpong fracture itu umumnya konservatif, bisa di remodeling oleh pertumbuhannya bayi ya. Kalau open ya tetap sama indikasinya. Lebih dari 1-2 bulan sama indikasinya ya. Nah, spesial pingpong dan growing fracture. Ada lagi pertanyaan dari DM. Selamat pagi Dr. Wisnu. Terima kasih sudah hadir. Dari dokter muda ini ada pertanyaan tentang depres fracture. Silakan. Selamat pagi, Prof. Mohon izin, Andre dari Bedah Umum, Prof. Oh, silakan Andre. Oke, mohon izin Prof bertanya kepada presentator. Terima kasih atas presentasinya yang baik sekali. Menanyakan mengenai fraktur depresi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai penggunaan antibiotika. Tadi sudah sempat disinggung mengenai penggunaan antibiotik profilaktik dan terapeutik. Kalau terapeutik sampai berapa hari diberikan? Dan yang kedua, pertanyaan untuk optek apabila fraktur depresi itu terjadi di frontal. Ingin bertanya mengenai apakah memungkinkan untuk dilakukan burhole, apakah penggunaan plate itu memungkinkan atau tidak. Terima kasih. Dede. Ya, baik, izin menjawab. Terima kasih pada Ko Andri untuk pertanyaannya. Saya jawab dari mungkin yang pertanyaan kedua dulu, Ko. Untuk optek mengenai fraktur depres sih mungkin saya masih harus banyak baca lagi, tapi di buku sih dikatakan memang intinya prinsipnya itu adalah elevasi dan rekonstruksi, dan juga goalnya itu tadi apabila ada komplikasi ya kita hentikan komplikasinya, misalnya robekan dura. Untuk mengenai penggunaan plate dan juga ataupun titanium mesh, yaitu pada prinsipnya adalah itu tadi, yang penting dia bisa mengelevasi dengan bagus. Di sini disarankan dengan teknik burhole tadi, karena apabila kita melakukan elevasi langsung pada tempat fraktur depresi tersebut sih ditakutkan itu kita bisa melukai dura yang di bawahnya dan malah menjadi nanti vokal kejang dari pasien tersebut. Jadi dengan burhole tersebut diharapkan mempermudah, tapi memang pada mungkin pada prakteknya tidak rutin dilakukan atau wajib dilakukan. Yang penting intinya yang tadi itu adalah prinsipnya elevasi, rekonstruksi, dan juga derivamen dan menghentikan komplikasi yang terjadi. Dan mengenai penggunaan plate itu mungkin sudah dijelaskan oleh Adiguna yang bagaimana pentingnya periosteum untuk menutupi misalnya di atas plate tersebut untuk menimbulkan terjadinya proses osteogenesis dan penutupan pada tulang fragmen fraktur tersebut. Untuk profilaksis dari penggunaan antibiotik, di sini sih dikatakan memang untuk penggunaan antibiotik tersebut itu sesuai dengan pola kepekaan kuman di daerah tersebut. Untuk harinya berapa lama, yang pasti yang harus dilakukan adalah pemberian antibiotik pada saat dilakukan operasi. Jadi selama kita melakukan tindakan operasi harus dipastikan bahwa antibiotiknya adekuat untuk sama proses tersebut untuk menghindari inokulasi kuman selanjutnya. Mungkin untuk detailnya saya coba baca lagi. Ya, bagus ya jawabannya. Jadi kalau memang antibiotika diberikan secara profilaksis hanya diberikan 24 jam ya. Tapi kalau terapeutik mengikuti standar, kalau masih ada drain sampai lepas drain atau ada bukti infeksi, demam, leukosit meningkat, itu diperpanjang sampai tanda-tanda infeksi secara klinis hilang ya. Jadi kalau terapeutik sampai terterapi dengan beberapa parameter yang sesuai ya. Kemudian tentang pemasangan
mini plat itu memang harus secara kosmetik bisa dilakukan asal ditutup dia ya, jangan sampai mini plat itu langsung di buah galea, nanti dia akan marking mini platnya akan tampak, apalagi skrunya yang tidak anda benamkan 100% ke kortek dari skal ya. Tutuplah dia dengan perios atau lapisan tulang yang anda kuliti sebelum mengekspos tulang yang bersangkutan. Bor boleh dilakukan, tapi ingat dasnya di grafting lagi. Jangan speed bornya terlalu tinggi, kecepatan menengah sehingga tidak rusak osteogenik dan kemampuan osteokonduksinya. Bagus pertanyaan, Andre. Praktis dan klinis. Untuk semua, Prof. Baik, saya kira sudah bagus diskusi tentang fraktur depres. Terima kasih Dede penyampaiannya. Silakan.